قمر غفا والشوق فينا لا ينام ودموعنا في الليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping Sampurasun kembali hadir dengan saya di channelnya Doni99. Di channel ini seperti biasa saya membagikan sebuah kata-kata mutiara motivasi dan mindsetnya para pembisnis atau pengusaha yang sukses. Namun pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan sebuah filosofi dalam kehidupan. Mungkin ini sangat bermakna yang saya rasakan dalam kehidupan ketika kita memahami mindsetnya ataupun pola pikir kita. Nah, pola pikir ini berpengaruh dalam kehidupan kita. Contoh hal kecilnya, ketika pemikiran kita ataupun logika kita, ya tentunya ini yang bisa disebut dengan mindset. Kalau mindsetnya kita buruk, maka yang akan terjadi adalah buruk juga. Tapi sebaliknya, dengan mindsetnya yang baik dan positif, maka akan hadir juga, akan timbal balik dengan kebaikan pula. Jadi benar apa yang dikatakan seorang para pengusaha ataupun pembisnis yang sukses, pola pikir dalam membangun diri kita lebih baik itu adalah mindsetnya dulu. Mau berusaha, mindset yang perlu kita ciptakan terlebih dahulu. Mau menjadi seorang yang baik, ya tentu pikiran dulu yang harus kita rubah. Mungkin 1 bulan ke belakang, bukan mungkin ya, entar teh. Salam. Dari mana? Iya. Jadi lebihnya 1. Oh, beli. Iya. Makasih banyak. Nanti dikasihnya. Iya. Oh, pakai plastiknya teh, tanya. Kap. Ada sih ada di plastik kan. Oh, nyangki gedenya. Nah. Oke guys, mohon maaf, kita take away lagi kembali nanti buat video yang berikutnya, karena pada kesempatan ini mungkin ini bukan saya jualan ya, tapi saya mesen pas take away, karena saya sudah mesen, sudah datang pula. Nanti kita buatkan lagi tentang mindsetnya para pembisnis atau pengusaha yang sukses. Kembali dengan yang saya bilang, hidup ini adalah bagaimana pikiran kita, ataupun orang sukses yang pernah bilang begini, pemikiran tergantung nasib kita tergantung pemikiran kita. Itu sangat terbukti. Karena 1 bulan ke belakang saya mencoba, dulu memang pemikiran saya banyak bisa dikatakan negatif, banyak pikiran-pikiran kotor, banyak rebahan, banyak malas-malasan. Karena ya pikiran yang menjadi beban dalam kehidupan saya, itu yang menjadi sebab keterpurukan saya. Lalu setelah itu saya bangkit membangun mindset ataupun pemikiran saya yang lebih baik lagi. Tentunya ya tadi melihat podcast yang baik-baik, podcast yang memotivasi, terus baca buku yang ya membawa arah kita lebih baik lagi. Terus selain itu juga saya rasakan banyak manfaatnya juga. Banyak contoh hal kecilnya, ketika mindset saya sudah terbentuk pemikiran yang positif baik,
tidak toksik dan bisa diartikan mengeluh ya. Kalau istilah kata kan orang-orang banyak mengeluh, itu kan dari pemikiran. Terus pemikiran saya rubah dengan hal-hal yang positif. Ketika pemikiran saya rubah dalam 1 bulan itu, maka yang berdatangan baik itu banyak. Bukan hal tentang rezeki aja, baik seseorang, baik itu pangkat dalam pekerjaan, terus apalagi ya, banyak yang saya rasakan. Ke badan juga rileks, terus kesehatan juga membaik. Karena dokter pernah berkata begini, orang sebenarnya mah sehat bukan sakit karena makanan, akan tetapi penyakit yang paling jahat dalam diri kita itu adalah pemikiran kita, adalah isi otak kita. Itu akan timbal balik ataupun timbul yang menjadi suatu penyakit pada diri kita. Nah, lanjut dengan 1 bulan ke belakang, banyak hal-hal yang positif datang pada saya. Itu saya sudah rasakan. Terus banyak ide-ide yang membuat saya mulai membuat channel, membuat suatu program ataupun memanage waktu dengan baik. Ya, hal-hal kecil terlebih dahulu yang menurut saya bisa dikatakan sukses loh. Bukan hanya tentang materi saja, kan, tetapi lahir kegiatan-kegiatan yang tadinya buruk akan menjadi baik lagi. Contohnya, yang tadinya misalkan kita suka menyepelekan suatu pekerjaan, tapi kalau mindset kita sudah membaik, dibangun, maka pekerjaan itu akan kita laksanakan secepat mungkin. Ataupun hal kecilnya sangat berpengaruh dalam hidup ini adalah bagaimana kita tepat waktu ketika panggilan Sang Maha Pencipta. Panggilan dalam artian kita kan sudah memiliki suatu kewajiban, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Nah, sebagai hamba, nah itulah ketika waktu sudah ditentukan, ketika waktu sudah berkumandang, memanggil, maka kerjakanlah secepat mungkin. Itu sangat berpengaruh dalam hidup. Jangankan 1 bulan, 2 hari saja itu sudah terasa bagaimana perubahan pada diri kita. Maka jangan sia-siakan waktu untuk merubah diri kita lebih baik lagi, merubah nasib, merubah segalanya, dan mencapai keinginan kita di dunia ini. Karena memang dunia ini adalah sebuah perjalanan, akhirat adalah sebuah tujuan kita. Karena kebahagiaan di dunia hanyalah bersifat sementara, tapi akhiratlah. Tapi yang namanya kita hidup di dunia perlu menggunakan dunia, karena kita adalah makhluk yang awam, yang belum tingkatannya belum belum seperti orang-orang yang istimewa. Salah satunya aulia Allah, kekasih Allah, ya, para sholihin yang hidupnya sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya masih perlu berikhtiar dan saya masih perlu berusaha, karena saya yakin insya Allah kalau memang kita mengejar dunia untuk akhirat, insya Allah itu akan seimbang dalam hidup kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.